Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat diberi kesehatan untuk mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia ini. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru pembimbing ujian praktek bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan sebuah amanat tentang bertanggung jawab. Membicarakan tentang tanggung jawab mungkin bisa diartikan dengan konsekuensi yang harus diterima atas apa yang sudah dilakukan atau dipilih. Telah sering kali kita mendengarkan lepas tanggung jawab, yang artinya tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau bisa disebut lempar batu sembunyi tangan. Ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang pelajar atau siswa tentang tanggung jawab. Misalnya, tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau siswa, setiap siswa-siswi diharuskan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terkait dengan rasa tanggung jawab siswa sebagai pelajar, diantaranya adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas, dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Jadi, intinya, tanggung jawab harus dimiliki oleh siswa atau pelajar. Namun, dalam kenyataannya, banyak siswa-siswi yang merasa terbebani oleh kewajiban mereka sebagai pelajar. Di zaman sekarang ini, siswa datang ke sekolah tujuannya bukan lagi untuk belajar, tetapi untuk ketemu dan kumpul-kumpul dengan teman-teman atau sekedar ngobrol dan bergosip-gosip. Padahal, tugas sejati seorang pelajar yaitu untuk belajar dan menimba ilmu. Akan tetapi, ini realitanya dari potret siswa zaman sekarang. Memiliki banyak keinginan, namun tidak mau bersusah payah. Diibaratkan, menyerah sebelum berjuang dan merasa kalah sebelum bertanding. Padahal, tugas sejati seorang pelajar yaitu belajar dan menimba ilmu. Akan tetapi, ini realita potret siswa zaman sekarang. Memiliki banyak keinginan namun tidak mau berjuang. Ibaratnya, menyerah sebelum berjuang dan merasa kalah sebelum bertanding. Kemudian, tanggung jawab sebagai seorang anak. Tanggung jawab sebagai seorang anak bisa diwujudkan dengan belajar bersungguh-sungguh di sekolah. Belajar dengan baik, sehingga kelak lulus mendapat kehidupan yang lebih baik dari keadaan orang tuanya yang sekarang. Pernahkah kita memikirkan bagaimana kerja keras orang tua kita hanya untuk kita, akan tetapi apa balasan kita terhadap mereka? Kenyataannya, semua pengorbanannya hanya kita balas dengan bermalas-malasan dan berhura-hura saja. Kita berpamitan sekolah untuk belajar, akan tetapi di sekolah kita hanya mengobrol ataupun bergosip dengan teman-teman. Selain itu, tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beragama? Kenyataannya, masih banyak orang di antara kita yang dibilang mampu secara akademis serta tercukupi dari segi apapun, tetapi juga jiwanya kosong karena jauh dari agama. Maka dari itu, setiap siswa yang ada di sini jangan pernah sekali-sekali meninggalkan kewajiban sebagai sebagai seorang hamba. Janganlah banyak meminta, akan tetapi kalian melupakan kewajiban kalian sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita hanya mau mendekatkan diri kepadanya manakala ketika kita sedang mengalami kesusahan dalam kehidupan? Mungkin akan lebih baik nikmat jika kalau kita mendekatkan kepadanya sebelum kita mengalami keadaan yang terhimpit yang akan memaksakan kita untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita bayangkan betapa indahnya hidup kita apabila ketika tanggung jawab sebagai seorang pelajar, anak, dan hamba saling terintegrasi. Insya Allah akan terbentuk siswa-siswi yang cerdas, baik secara akademik, serta terbentuknya pribadi yang soleh dan soleha. Sehingga akan terbentuknya sebuah generasi penerus bangsa yang membanggakan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.